BTTH Kaisar Api, episode 168. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apakah ini penggaris yang bergerak? Tatapan mata Xiaoyan menjadi tumpul, karena aura kuno yang terpancar dari gulungan keterampilan bertarung emas membuat tubuhnya gemetar. Setelah beberapa tarikan napas, mata Xiaoyan menjadi terkejut, karena saat ini, gulungan emas itu perlahan dibuka oleh Xiaoyan, dan beberapa baris karakter terkemuka perlahan muncul di gulungan emas itu. Menggerakkan penguasa langit adalah kecerdikan langit, menggunakan penguasa sebagai tubuh, dan menggunakan penguasa sebagai kehidupan. Teknik ini adalah hasil karya saya yang membanggakan. Berkultivasi sampai akhir, cukup untuk menggunakan kekuatan untuk membalas kekuatan, atau untuk menyerang langit. Hanya beberapa baris karakter besar yang muncul langsung di gulungan emas. Bagaimana dengan metode pengembangan keterampilan bertarung? Meskipun baris-baris karakter ini mengejutkan Xiaoyan, jelas bahwa keterampilan bertarungnya luar biasa, tetapi Xiaoyan mengerutkan kening. Bukankah gulungan emas ini harta karun istana mereka sendiri, mengapa kosong? Gulungan keterampilan bertarung harus mencatat metode kultivasi ini. Jika tidak ada metode kultivasi, gulungan tersebut pasti tidak akan disimpan dengan cara ini. Dan tidak peduli seberapa hebat kemampuan bertarung ini, jika tidak ada metode pengembangan yang spesifik, cangkang kosong jelas tidak akan membantu di tingkat yang lebih tinggi. Mata Xiaoyan terfokus pada penjaga tua itu berarti dia dengan jelas berkata, apakah kau selalu bercanda? Batuk-batuk-batuk, gulungan keterampilan bertarung ini sudah seperti ini sejak muncul di paviliun pembakaran dupa kami. Hanya beberapa karakter besar ini. Inilah alasan mengapa tak seorang pun berhasil berkultivasi selama ribuan tahun. Penjaga tua itu terbatuk beberapa kali lalu berkata, apa-apaan ini? Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ia datang ke sini dengan susah payah dan disiksa. Akibatnya, lelaki tua itu berkata pada dirinya sendiri bahwa menulis gulungan keterampilan bertarung itu seperti ini. Bukankah ini tipuan yang jelas? Hei, nak, kami tidak berbohong padamu. Metode kultivasi penguasa surgawi ini khusus tertulis di gulungan keterampilan Do ini. Alasan mengapa tidak ada metode kultivasi di gulungan keterampilan Do ini? Aku khawatir itu adalah takdirmu bersamanya. Aku belum tiba. Lagi pula, Master Pavilion sudah membaca gulungan keterampilan Do secara langsung, kata penjaga tua itu segera. Berani begitu yakin dengan kekuatan semangat juang. Tapi jelas tidak ada hal lain dalam gulungan keterampilan bertarung ini. Bicara soal takdir denganku, aku masih tidak percaya pada kejahatan ini, kata Xiaoyan dingin, tetapi matanya tertuju pada gulungan emas itu. Tidak, aku khawatir ada rahasia di dalam gulungan keterampilan Do ini. Sesaat kemudian, Xiaoyan, Kaisar Yan yang mempesona, tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan tanpa ragu, ia langsung membakar gulungan emas itu. Ah, nak, apa yang kau lakukan? Tindakan Xiaoyan baru saja mengambil tindakan, dan penjaga tua itu buru-buru berteriak. Jika dia orang biasa, saya khawatir penjaga lama tidak akan seperti ini, tetapi orang ini adalah Xiaoyan. Belum lagi Xiaoyan murid Sujin, kekuatan api anak ini saja sudah membuatku waspada. Kalau anak ini sampai menghancurkan gulungan keterampilan bertarung berharga ini, aku khawatir aku takkan bisa kabur. Bum bum bum, api Xiaoyan akhirnya selangkah lebih cepat dari penjaga tua itu, dan hanya dalam satu tarikan napas, api itu melilit gulungan keterampilan bertarung emas. Nak, penjaga tua itu datang ke sisi Xiaoyan, dan hendak memadamkan api, tetapi melihat sedikit perubahan pada gulungan emas itu. Orang baik, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk mengomel. Api kaisarku sendiri adalah api yang menggabungkan kekuatan 23 api yang berbeda. Meskipun api aneh itu tidak sebanding dengan api suci, ia lebih unggul daripada 23 atribut yang berbeda itu. Bahkan api kaisar ini sangat kuat. Takut. Namun, di mana Xiaoyan berpikir bahwa di hadapan kekuatan Kaisar Yan yang begitu mengerikan, gulungan emas ini justru tampak biasa saja. Paling-paling, hanya ada sedikit perubahan pada gulungan emas itu. Api. Bagaimana api dapat mempengaruhi gulungan emas ini? Setelah Master Pavilion datang ke sini, aku sudah mencoba api, kekuatan jiwa, atau kekuatan spiritual, termasuk beberapa metode langkah ki pertempuran beracun, tetapi tidak berhasil. Bagaimana mungkin api anak ini benar-benar mengubah gulungan emas ini? Penjaga tua itu datang. Ketika tiba di sisi Xiaoyan, ia menyadari beberapa perubahan. Di bawah nyala api Xiaoyan, beberapa baris karakter besar pada gulungan emas itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda mencair.
Meskipun perubahan ini sangat lemah, masih terasa oleh penjaga tua yang sekuat Kaisar Do bintang 9. Tingkatkan intensitas apinya, jangan berhenti, sepertinya kau benar-benar bisa menciptakan keajaiban, kata penjaga tua itu langsung kepada Xiao Yan sesaat kemudian. Saat Xiao Yan terus menyebarkan kekuatan Kaisar Yan, saat ini tubuh Xiao Yan secara samar-samar telah menyia-nyiakan banyak doki. Lagi pula, Kaisar Yan sangat mengonsumsi doki. Tidak, api ini tidak cukup kuat. Jika apimu lebih kuat, mungkin saja bisa, tapi sekarang tidak mungkin. Penjaga tua itu menatap Xiao Yan yang berkeringat deras, lalu segera berkata. Penjaga lama tahu bahwa ini hampir merupakan batas Xiao Yan. Hei, kau boleh kembali. Ada cukup banyak jurus bertarung tingkat Sein di pavilion jurus Do ini. Kau harus keluar dan mencari jurus bertarung yang cocok untukmu. Jangan pikirkan harta karun istana ini. Karena api ini berguna untuk gulungan keterampilan bertarung ini, aku akan kembali dan memberitahu Master Pavilion dan yang lainnya untuk melihat apakah mereka bisa menemukan solusinya. Harus kuakui, kau sungguh mengejutkan. Jangan khawatir, kami pasti akan memberimu kesempatan untuk berkultivasi setelah gulungan keterampilan bertarung ini terpecahkan. Penjaga tua itu tersenyum. Dian tidak bisa melakukannya. Sepertinya Kaisar Yan ini masih sedikit lebih lemah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu meregangkan pinggangnya, seolah-olah dia telah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Cepat keluar, mumpung masih ada waktu, cukup bagimu untuk mencari latihan lain. Penjaga tua itu buru-buru pergi dari sini dan pergi melaporkan berita mengejutkan ini kepada manajemen senior Pavilion Fenxiang. Masalahnya, kau juga bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Haha, senior, jangan terburu-buru. Aku masih punya cara yang belum kucoba, bagaimana kau tahu aku tidak akan berhasil? Xiao Yan tersenyum perlahan. Penjaga tua itu diam-diam terkejut. Meskipun dia tidak tahu mengapa, senyum Xiao Yan saat ini justru membuatnya sedikit gelisah. Seng Yan, keluar. Melihat lelaki tua itu berhenti, Xiao Yan membuka mulutnya sedikit. Saat Xiao Yan membuka mulutnya, api suci berwarna kuning kaki menggantikan sebanyak 23 api kaisar di tubuh Xiao Yan. Seketika, seluruh aula batu bergetar, dan 8 pilar batu bergetar pula, bahkan tubuh Xiao Yan pun bergetar. Api abadi penguasa abadi di belakangnya dan gulungan emas di telapak tangannya semuanya beresonansi dengan sangat gembira. Ini, kekuatan api suci. Sesaat kemudian, pupil mata penjaga tua itu mengecil, menatap kekuatan api kuning kaki di tubuh Xiao Yan seolah-olah sedang menatap monster. Dalam nyala api kaki itu, ada kekuatan besar yang membuatnya merasa tidak nyaman, perlahan mengakar, seperti seekor naga yang siap melaju. Maju. Xiao Yan tidak ragu-ragu, dia menggunakan kekuatan api sucinya untuk menuju gulungan emas itu. Dan saat kekuatan api suci ini muncul pada gulungan emas, baris-baris karakter pada gulungan emas itu bagaikan salju yang bertemu dengan api yang membara dan segera mencair. Guru, senyum muncul di sudut mulut Xiao Yan. Sepertinya masalah ini akhirnya terpecahkan, tetapi sebelum Xiao Yan sempat bereaksi, sebuah kekuatan aneh terpancar dari gulungan emas, yang langsung menelan Xiao Yan dan langsung masuk. Gulungan emas itu menggulung secara otomatis, dan api suci berwarna kaki berada di luar gulungan emas, seperti penjaga. Sayangku, sepertinya kali ini, benar-benar ada pria kecil yang luar biasa di aula rakyat. Harus kuakui, Sujin, murid monster tua itu juga monster. Penjaga tua itu tersenyum lebar. Ia tentu tahu tentang kejadian tadi, yaitu ketika gulungan emas berhasil diuraikan dan Xiao Yan dibawa ke gulungan itu. Aku sudah berlatih keterampilan bertarung di ruang independen, jadi aku tidak khawatir. Gulungan yang luar biasa untuk menggerakkan penguasa langit, tetapi menyimpan misteri yang begitu besar. Jika bukan karena Natal, saya khawatir tak seorang pun akan mampu memecahkan rahasia menggerakkan penguasa langit. Pemilik pavilion pembakaran dupa seharusnya memiliki kekuatan api Seng Yanzi, tetapi api Seng Yanzi dan Seng Yan adalah dua hal. Api suci itu terlalu berharga. Jika aku tidak mendapatkannya secara kebetulan, aku khawatir aku akan kehilangan kemampuan bertarung ini, gumam Xiao Yan pelan dalam hatinya. Tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya tiba-tiba berbinar. Tanpa perlu memikirkannya, Xiao Yan tahu bahwa ia telah tiba, dan ia telah tiba di ruang independen dalam gulungan penguasa pengubah langit. Keterampilan bertarung tingkat suci disebut tingkat suci. Alasan utamanya adalah karena keterampilan bertarung tingkat suci memiliki ruang independen. Setelah praktisi merasakan metode kultivasi keterampilan bertarung tersebut, mereka akan diarahkan ke ruang independen. Pertama, hal ini melindungi praktisi dari gangguan dalam latihan mereka, dan kedua, juga melindungi keterampilan bertarung tingkat suci.
Lagi pula, jika Anda diamati oleh orang lain saat berkultivasi, beberapa orang dengan bakat luar biasa akan dengan mudah mempelajarinya. Panas sekali. Tepat saat Xiaoyan membuka matanya, sinar matahari yang menyilaukan langsung menghilang, diikuti embusan napas yang sangat panas. Meskipun Xiaoyan memiliki api suci dan api aneh di tubuhnya, panas itu tetap membuatnya merasa panas. Xiaoyan sedikit terkejut. Gurun. Tepat setelah terbiasa dengan cahaya panas dan menyilaukan di sini, dan setelah penglihatannya kembali normal, Xiaoyan segera melihat sekeliling. Gurun luas yang membentang sejauh mata memandang, bagaikan pasir keemasan, tampak sangat mempesona di bawah sinar matahari. Tangannya benar-benar besar, Xiaoyan tertawa. Menurut persepsi Xiaoyan, gurun pasir yang luas ini setidaknya lebih besar daripada gurun kematian Xuan Santian yang sepi. Tulisan tangan sebesar itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan pencipta keterampilan bertarung ini. Menurut ingatan yang baru saja kupahami, metode kultivasi ini seharusnya ada di sini. Xiaoyan tertawa. Lalu api suci yang menyilaukan tiba-tiba mengembun di tangannya, dan menyambar langsung ke sebidang langit di gurun. Mengikuti pukulan Xiaoyan seperti ini, hantu emas perlahan muncul di langit. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku menyambut seseorang dengan takdir pertemuan. Sebuah suara tua terdengar dari mulut lelaki tua itu. Junior Xiaoyan, aku telah bertemu senior Shifting Heaven Ruler. Xiaoyan membungkuk perlahan, menghadap hantu di langit. Hantu ini bukanlah entitas nyata, tetapi hanya hantu yang merekam metode kultivasi penguasa penggeser langit. Tidak buruk, anak yang sopan. Yang ke-35 dalam daftar api suci, hati api Tianyan. Apoteker berpangkat kaisar, kekuatan penuh Dou di bintang 6. Su Ying menoleh dan mengomentari Xiaoyan. Hantu ini mukanya penuh janggut, tapi napas luar biasa di antara kedua alisnya menakutkan, bagai langit dan bumi. Senior, junior ini datang untuk latihan kultivasi. Xiaoyan tentu saja tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Lagi pula, kekuatan lelaki tua di depannya setidaknya sudah mencapai level Dosian, jadi Xiaoyan bertanya langsung. Hei, jangan terburu-buru, tahukah kau mengapa aku membutuhkan api suci untuk melatih kemampuan bertarung ini? Bayangan Void yang menggerakkan penguasa langit tersenyum pada Xiaoyan. Entahlah, tapi kemampuan bertarung ini membutuhkan api suci untuk diaktifkan. Ini sungguh dahsyat. Kalau bukan karena generasi muda ini yang mendapatkan api suci secara kebetulan, aku khawatir mereka takkan berdaya. Lagi pula, api suci tak bisa menyala, kata Xiaoyan. Apa yang kau katakan tidak buruk. Keterampilan bertarung ini adalah hasil karya yang membanggakan dari makhluk abadi ini. Jika dipelajari oleh beberapa kucing dan anjing, bukankah itu memalukan? Bangga, hehe, penguasa di belakangmu adalah penguasa yang baik. Ia lahir dari kondensasi api. Jika roda cahaya ini diperingkat, aku khawatir ia bisa masuk dalam 10 besar senjata peri. Sekalipun belum lengkap sekarang, itu sudah cukup bagimu untuk berlatih penguasa langit yang bergerak, kata hantu penguasa langit yang bergerak. Belum lengkap, Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Rahasia macam apa yang dimiliki penguasa kuno api abadi ini? Rahasia penguasa ini tentu akan kau ketahui di masa depan. Masih terlalu dini untuk memberitahumu sekarang. Hantu Tian Tianci tersenyum perlahan. Baiklah, hantu ini hanya ada untuk waktu yang terbatas. Selanjutnya, aku akan mengajarimu metode kultivasi khusus untuk menggerakkan penguasa langit. Setelah kau menguasainya, aku akan menggunakan kekuatan terakhir hantu ini untuk menunjukkannya kepadamu. Kuharap setelah kau mempelajarinya, janganlah kau merendahkan gengsi kemampuan bertarung ini, kata bayangan ilusi itu. Baiklah, Xiaoyan tidak ragu-ragu, langsung duduk dengan menyilangkan kaki dan memejamkan mata. Tutup matamu dan tenanglah. Terimalah apa yang kusampaikan kepadamu. Ini adalah beberapa pengalamanku dalam mengolah penguasa pengguncang langit, kata hantu penguasa pengguncang langit dengan sungguh-sungguh. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia langsung mengikutinya. Bum bum bum, detik berikutnya, sejumlah besar informasi terus mengalir deras di benak Xiaoyan. Informasi ini tidak hanya berisi metode kultivasi menggerakkan penguasa langit, tetapi juga pengalaman dalam praktik menggerakkan penguasa langit. Bagi Xiaoyan, ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Baiklah, itu saja cara untuk mengembangkan penguasa surgawi, ditambah beberapa pengalamanku, kau bisa merasakannya sendiri. Setelah itu, bayangan penguasa surgawi berdiri diam di samping Xiaoyan untuk melindunginya. Xiaoyan menyerap begitu banyak informasi untuk sementara waktu. Seketika, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya terkuras secara bersamaan, dan ia terus-menerus menyerap informasi ini. Kemudian, ia dengan hati-hati memahaminya di dalam hatinya. Menghadapi keinginan Xiaoyan untuk belajar,
Yi Tianqi Suing pun bersedia memberikan petunjuk. Suatu hari, 10 hari, 27 hari berlalu dalam sekejap mata, dan dalam sekejap mata, sudah 3 hari sebelum lantai 4 paviliun Doji ditutup. Kecuali paviliun Doji, semua murid sudah menunggu di sini. 7 orang yang memasuki bagian terdalam paviliun Doji, kecuali Xiaoyan, adalah para pusaka istana yang telah berhasil mengembangkan kuil mereka sendiri. Kurasa anak Xiaoyan mungkin terjebak di dalam. Kalau Xiaoyan tidak keluar selama sebulan, aku khawatir dia akan jatuh ke dalam. Di antara kerumunan, ada banyak orang yang menonton keseruan itu, dan mereka langsung berkata, "Kakak kedua, katamu, Xiaoyan, akankah dia berhasil mengolah harta karun istana yang belum pernah berhasil diolah oleh siapapun sejak didirikan?" Meskipun Ling Xuan berhasil mengolah harta karun istana di istananya sendiri, ia tidak merasa puas diri. Lagi pula, Ling Xuan tahu bahwa keterampilan bertarung istana pria ini belum berhasil diolah selama ribuan tahun, dan jauh lebih kuat daripada keterampilan bertarung istana bawah tanah mereka. Saya tidak tahu, saya pikir itu sangat mungkin. Lagi pula, anak ini dipilih oleh tetua Zhu sebagai murid tertutup. Kakak senior Zhu Yuan menggelengkan kepalanya perlahan. Meskipun mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Xiaoyan, intuisi mereka mengatakan bahwa Xiaoyan ini bukanlah orang biasa. "Xiaoyan, kau tidak perlu melakukan apa-apa. Kau sudah berjanji untuk membuatkan pil obat untukku." Qin Xin di samping berdoa untuk Xiaoyan. Sedangkan Mu Yingying dan beberapa orang di samping, meskipun tidak memiliki harta karun dari aula kultivasi, mereka semua memiliki banyak kemampuan bertarung. "Lao Mu, Xiaoyan ini, haruskah terjadi sesuatu? Kalau tidak keluar dalam sebulan, saya khawatir kami akan mengambil tindakan setelahnya, dan harganya akan agak tinggi," kata Xiong Yuan, yang bertugas membuka dan menutup lantai 4 paviliun Doji, kepada Mu Suzi. "Bukankah itu hanya harga kecil? Aku akan mengembalikannya padamu," kata Mu Suzi dengan geram ketika mendengar kata-kata itu. "Lao Mu, aku tidak bilang padamu, kalau Xiaoyan ini sudah mempelajari teknik bertarung istana manusiamu, apalagi teknik bertarung itu, bahkan pil obat istana manusiamu selama 10 tahun terakhir pun, aku akan mengemasnya untukmu." Xiong Yuan melihat Mu Suzi punya rencana, dan langsung memasang taruhan. Meskipun keduanya saling mengenal, mereka tidak dapat menghindari beberapa pertempuran. "Oke." Mu Suzi bahkan tidak memikirkannya, dia langsung setuju. Entah kenapa, Mu Suzi selalu punya ekspektasi yang tak terjelaskan terhadap Xiaoyan. Orang ini memasuki tempat tertinggi di Sungai Tongtian dan memecahkan rekor gua kultivasi tingkat ke-9, jadi tidak mengherankan jika dia memecahkan rekor sekarang. "Oke, setuju." Melihat Mu Suzi setuju, Xiong Yuan langsung bertepuk tangan dan berkata, entah kenapa, Xiong Yuan sepertinya pernah bertemu Mu Suzi, orang yang selalu kalah dalam setiap pertaruhan. Di lantai 4 paviliun Doji, tempat disimpannya gulungan Doji yang berharga dari aula kemanusiaan, penjaga tua di aula batu perlahan membuka matanya. "Hari terakhir, nak, sebentar lagi." Setelah penjaga tua itu selesai berbicara, ia tiba-tiba merasakan lambaian familiar dari gulungan emas. Lambaian ini pasti Xiaoyan. Pada saat ini, di antara gulungan emas, ada ruang independen. "Hitung waktunya, seharusnya hampir sama," kata Xiaoyan sambil membuka matanya sedikit. Selama beberapa hari terakhir, Xiaoyan memejamkan mata dan merenung, dengan saksama memahami metode kultivasi yang diwariskan oleh bayangan penguasa langit yang bergerak. Metode kultivasi penguasa langit yang bergerak ini cukup misterius. Ada juga banyak kebingungan tentang persepsinya, tetapi untungnya, ada hantu yang menggerakkan langit untuk menjelaskannya, yang mudah dipahami. "Bagus. Sekitar 10 hari terakhir, meskipun kau belum menguasai penggaris langit yang bergerak, kau sudah menguasai dasar-dasar menggerakkan penggaris langit. Kalau begitu, aku lega." Ada sedikit nada lega dalam suara itu. Lagi pula, sebelum hantu yang ditinggalkannya menghilang, seseorang mewarisi kemampuan bertarungnya, dan hantu yang menggerakkan langit itu perlahan tersenyum. Melihat ini, Xiaoyan sedikit bangkit, menatap penguasa langit yang bergerak, dan membungkuk. Sampai sekarang, Xiaoyan tidak mengerti mengapa gulungan keterampilan bertarung ini tidak bisa dibuka kecuali itu adalah api suci. Kekuatan yang dibutuhkan untuk menggerakkan penguasa itu sama kuatnya dengan yang kuat, dan itu pasti api suci. "Baiklah, paviliun Doji ini akan segera ditutup. Dengan kekuatan terakhir dari bayanganku, aku akan melindungi jurus Do ini untukmu, lihatlah." Setelah bayangan Yi Tianqi selesai berbicara, aura kuno tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Aura ini baru saja muncul, dan penguasa kuno api abadi di belakang Xiaoyan tiba-tiba beresonansi dengan kegembiraan yang besar, seolah-olah kekuatan hantu yang menggerakkan langit cukup menarik baginya.
Aku akan meminjamkanmu sebuah penggaris. Hantu penggaris yang bergerak itu melayang di langit gurun keemasan, dan aura mengerikan bagaikan raja tiba-tiba meledak, lalu memanggil Xiao Yan. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia segera melepaskan penguasa api abadi kuno di belakangnya dan mengarahkannya ke arah hantu penguasa pengubah langit. Sabu-sabu, bagus sekali. Penguasa yang begitu hebat bekerja sama dengan kemampuan bertarungku yang hebat, dan ini bukan namanya menggeser langit. Bayangan penguasa yang bergeser itu mengambil alih penguasa kuno api abadi yang diproyeksikan oleh Xiao Yan, dan tersenyum perlahan, sambil menggeser langit. Setiap kali Qisuing menyentuh penguasa kuno Yihuo Heng, penguasa kuno Yihuo Heng akan beresonansi dengan sangat gembira, yang membuat Xiao Yan semakin penasaran dengan penguasa kuno Yihuo Heng ini. Baiklah, Tian Qisuing mendengus dingin, lalu berkata pada Xiao Yan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Senior, tolong. Saat ini, Xiao Yan memusatkan seluruh perhatiannya pada bayangan penguasa langit bergerak. Meskipun ia sudah melihat sekilas cara mengolah penguasa langit bergerak akhir-akhir ini, ia tidak melakukannya, jadi keadaannya masih lebih buruk. Sedikit panas, sekarang pencipta penguasa langit bergerak ini sedang menutupi dirinya sendiri, bagaimana mungkin Xiao Yan melewatkan kesempatan sebesar ini? Konsentrasi, tenang, mengondisikan napas. Kau harus ingat bahwa saat ini, penguasa di tanganmu adalah bagian dari hidupmu, kaulah penguasanya, dan penguasa itu juga dirimu. Tian Qisuing memejamkan matanya sedikit dan berkata kepada Xiao Yan. Entah mengapa, dengan bayangan menggerakkan penguasa langit, Xiao Yan jelas merasakan adanya kekuatan luar biasa yang siap menyerang. Penguasa langit bergerak, detik berikutnya, mata bayangan penguasa langit bergerak tiba-tiba terbuka, dan napas bagaikan naga raksasa yang terbangun tiba-tiba keluar. Kemudian, penguasa kuno api abadi di telapak tangan bayangan virtual itu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya menyilaukan itu melesat langsung ke gurun emas bawah tanah, dan kekuatannya yang mengerikan tak kalah dahsyat dari serangan penuh Xiao Yan. Bum bum bum, penguasa langit yang menakutkan itu menggerakkan kekuatan penghancur yang luar biasa, menghancurkan celah besar di gurun emas dengan paksa, bahkan menyisakan sedikit kekuatan penguasa yang tersisa, yang membuat orang-orang ketakutan. Sungguh keterampilan bertarung yang mengerikan. Meskipun Xiao Yan belum merasakan kekuatan penuh dari penguasa penggerak langit ini untuk saat ini, persepsi jiwa Xiao Yan dengan jelas berkata pada dirinya sendiri bahwa jika serangan mengerikan seperti itu mengenainya, aku takut. Kau harus mengulitinya jika kau tidak ingin mati. Jika mengenai Do Emperor Consummation bintang 6 yang normal atau Do Emperor bintang 7, saya khawatir ia dapat terbunuh seketika. Meskipun metode serangan penguasa langit yang bergerak ini seperti ini, penguasa manusianya adalah satu, dan kekuatan penghancurnya meletus. Soal rahasia spesifiknya, masih butuh logistik dan latihanmu di masa depan. Bayangan ilusi penguasa langit yang bergerak perlahan menyingkirkan penguasa kuno api dan abadi yang berbeda, lalu berkata kepada Xiao Yan. Junior ini sudah diajari. Melihat ini, Xiao Yan setuju dengan perasaan bersalah. Memang, meskipun kemampuan bertarung kelas Saint ini cukup kuat, mereka hanya bisa mengerahkan kekuatannya dengan lebih banyak latihan. Baiklah, setelah membahas metode serangan menggerakkan penguasa langit, mari kita bahas metode pertahanannya. Ketika Xiao Yan tampaknya sudah punya firasat, bayangan virtual itu tersenyum aneh pada Xiao Yan. Metode pertahanan. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Menurutmu Suzy, bukankah penguasa penggeser langit ini hanya metode serangan? Kapan metode pertahanan muncul? Hehe, hanya dengan melihatmu seperti ini, kau tahu kau tidak mengerti teknik bertarung ini. Menggerakkan penguasa langit, yang namanya menggerakkan langit, bukankah itu nama yang sia-sia? Kekuatan penguasa langit yang bergerak ini mungkin tidak terlalu kuat dalam serangannya, tapi aku berani bilang bahwa metode pertahanan ini, aku khawatir itu pasti bisa menjadi yang teratas di antara semua mata petarung tingkat suci yang dikenal. Bayangan virtual itu sangat bangga. Omong-omong, suaranya penuh dengan kebanggaan atas keterampilan bertarung ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kau mencoba menyerangku dengan sekuat tenagamu. Su Ying langsung bicara saat melihat sikap Xiao Yan yang ragu. Baiklah, Xiao Yan setuju, dan tanpa ragu, api suci berwarna kuning tanah yang terang, batu surgawi hati api, langsung muncul. Pemakaman batu pemecah surga. Sebuah suara menakutkan bergema di padang pasir keemasan ini, dan Xiao Yan segera menunjukkan kekuatan sumber api suci sekali lagi. Ini adalah serangan paling tirani yang dikuasai Xiao Yan saat ini. Anak baik, penguasaan Seng Yan sangat tinggi. Tapi tak apa, biar kau tahu betapa hebatnya kemampuan bertarungku. Setelah menggerakkan hantu penguasa langit, dia tersenyum aneh, lalu penguasa api abadi kuno di tangannya memancarkan semburan cahaya yang sangat terang.
Kekuatan. Bum bum bum. Penguasa kuno Yi Huo Heng dan api suci Xiaoyan baru saja bersentuhan, tetapi mereka tidak mengeluarkan suara yang menggetarkan langit seperti yang diharapkan, melainkan api suci Xiaoyan yang mengerikan menyentuh Yi Huo Heng. Setelah penguasa langit yang ditunjukkan oleh penguasa kuno itu, api itu membeku secara aneh. Pindahkan penggarisnya, pindahkan padaku. Tepat ketika Xiaoyan kebingungan, bayangan penguasa langit yang bergerak tiba-tiba mengeluarkan suara, dan api suci besar Xiaoyan langsung ditelan oleh batu langit yang bergerak dan menghilang. Xiaoyan terkejut saat melihatnya. Ia sangat menyadari betapa dahsyatnya kekuatan api suci ini, bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah mengatasinya hanya dengan menggerakkan penguasa langit. Bum bum bum. Tak lama kemudian, ribuan kilometer jauhnya dari Xiaoyan dan yang lainnya, awan jamur penghancur perlahan muncul. Rasanya seperti kekuatan api sucinya sendiri. Nak, apakah kamu mengerti? Meskipun serangan penguasa pengubah langit juga merupakan keterampilan bertarung tingkat suci, pada akhirnya itu adalah cara pertahanan yang jauh lebih mengerikan. Setelah hantu itu melancarkan serangan ini, tampaknya ia telah kehilangan seluruh vitalitasnya, dan berkata kepada Xiaoyan. Jadi begitu, Xiaoyan mengangguk mengerti. Momen terakhir dari hantu ini memberi Xiaoyan banyak wawasan. Bagus untuk dipahami, itu tidak sia-sia untuk nasib kita. Nak, kerjakan sendiri. Setelah bayangan virtual itu selesai berbicara, tiba-tiba ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dalam sekejap, jelas-jelas mengerahkan seluruh kekuatannya. Junior, hormati senior. Xiaoyan menyingkirkan penggaris kuno Yi Huo Heng, dan segera memberi hormat ke tempat penggaris bergerak itu menghilang. Pada titik ini, perjalanan menuju paviliun keterampilan bertarung telah berakhir. Di luar paviliun pembakaran dupa dan paviliun doji. Seperti biasa, hanya lantai 1 hingga 3 yang buka sepanjang hari. Sedangkan untuk pintu masuk ke lantai 4 di atas langit, cahayanya sudah redup. Jelas, hari ini adalah hari terakhir. Para murid sekte, saya khawatir sekte yang kuat harus mengambil tindakan untuk mengembalikannya. Meskipun harga yang harus dibayar untuk tindakan semacam ini tidak kecil, itu adalah pilihan terakhir. Di antara banyak murid yang memasuki lantai 4 paviliun doji, hanya Xiaoyan yang belum keluar, dan murid-murid lainnya telah pergi, dan banyak dari mereka telah memperoleh latihan doji yang kuat. Hehe, Laomu, bahkan melihat Xiaoyan saja, sepertinya aku tak mampu menghancurkan mimpi buruk istana manusiamu yang telah berlangsung ratusan tahun, kata Xiong Yuan dengan senyum tulus dan sederhana. Xiong Yuan tentu saja tahu sedikit tentang gulungan keterampilan bertarung harta karun aula kemanusiaan. Lagi pula, keduanya bisa dianggap sebagai puncak paviliun dupa terbakar. Ini belum berakhir, apa terburu-buru? Mu Suzi juga memeluk Xiaoyan dalam hatinya, dan menatap Xiong Yuan dengan tatapan tak berdaya. Kalau tidak berhasil, ya tidak boleh gagal. Itu hanya keterampilan bertarung. Kalau kita kehilangan murid ini, aku khawatir kekuatan kuil manusia kita akan sangat berkurang, gumam Mu Suzi dalam hati. Oke, Laomu, jangan khawatir, ada penjaga kuat yang menjaga aula manusiamu. Dengan dia, Xiaoyan pasti tidak akan celaka, tapi agak aneh dia sudah lama tidak keluar. Yuan kembali tenang dan berkata kepada Mu Suzi. Semoga saja. Mu Suzi menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, lalu berhenti bicara, tetapi bergumam dan menunggu murid bernama Xiaoyan melakukan keajaiban. Ketika Xiong Yuan melihat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Mu Suzi, tetapi pada saat terakhir ini, itu jelas tidak realistis, tetapi Xiong Yuannya tidak mengungkapkannya, tetapi menemani Mu Suzi untuk menunggu. Pada saat ini, di kaki Mu Suzi dan Xiong Yuan, ratusan murid sudah berdiri di sini. Jelaslah, para pengikut ini memasuki paviliun doji dan memperoleh banyak latihan doji, dan ingin membuat gebrakan di akhir insiden paviliun doji ini. Untuk urusan ini, paviliun pembakaran dupa awalnya tidak diizinkan, tetapi kebiasaan ini telah diwariskan. Setelah paviliun doji berakhir, semua murid yang memasuki paviliun doji dapat memilih untuk menantang aula mereka sendiri atau petarung kuat lainnya. Jika mereka berhasil, mereka akan langsung menggantikan lawan mereka. Misalnya, seorang murid Istana Bumi menantang kakak senior ketiga Istana Bumi. Jika murid Istana Bumi ini menang, ia pasti akan mengatakan bahwa ia akan menggantikan kakak senior ketiga Istana Bumi. Saudara-saudara senior di Balai Bumi atau Balai Rakyat, baik dalam hal tempat tinggal maupun sumber daya untuk berkultivasi, semuanya patut ditiru. Haha, mengapa Xiaoyan dari istana orang itu belum keluar? Ini hari terakhir, bukankah mustahil untuk keluar? Di antara kerumunan, ada banyak murid yang suka menonton kegembiraan dan sorak-sorai. Hei, siapa tahu, mungkin karena aku gagal dan tidak punya muka untuk keluar dan menangis.
Tidak, aku ingat orang ini membunuh kaisar hantu kembar di kompetisi penjarahan poin sebelumnya. Ada berbagai pendapat di antara kerumunan. Orang-orang ini keterlaluan. Mereka berempat, Mu Yingying, tentu saja datang ke sini pagi-pagi sekali untuk menunggu Xiao Yan. Lagi pula, Xiao Yan sudah lama tidak pergi, dan semua orang agak khawatir. Jangan khawatirkan mereka semua anak berambut kuning. Xiao Yi berdiri di samping dan berkata langsung. Lagi pula, orang-orang yang baru saja berbicara itu cukup lemah. Kau, sosok yang tadi berbicara tentang Xiao Yan melihat aura Xiao Yi yang ganas, dan ekspresi seluruh ruangan menjadi muram, karena mereka tiba-tiba menyadari bahwa tekanan yang dibawa oleh kekuatan Xiao Yi tidak kalah dengan sekte mereka sendiri. Tetua, jaga mulutmu. Xiao Yi mendengus dingin, dan Ruijin menarik napasnya. Ketika murid-murid yang sedang berbicara tentang Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mereka terkejut dan berhenti berbicara tentang Xiao Yan. Hei, kamu tahu, konon kali ini Qinxin dari Istana Surgawi telah memperoleh harta karun Istana Surgawi. Keindahan dan kekuatan sebesar itu, saya khawatir akan bersinar di kompetisi sekte berikutnya. Istana Surgawi, bukankah itu kuil yang hanya dihuni 7 orang? Kenapa Qinxin dari Istana Surgawi? Aku selalu mengira dia dari Istana Bumi kita. Kamu tidak tahu tentang ini, Qinxin seperti murid wakil kepala aula hari ini, jadi. Hehe, apa-apaan ini? Konon beberapa saudara senior di Istana Bawah Tanah kita juga telah menguasai harta karun Istana Bawah Tanah kita. Aku khawatir kompetisi sekte kali ini akan menjadi pertarungan naga dan harimau. Di antara kerumunan, beberapa murid terus berkata, aku tak percaya para murid di Istana Surgawi dan Istana Bumi semuanya berhasil dalam kultivasi mereka. Meskipun harta karun dari aula kedua mereka tidak menyangka aula manusia sekuat itu, mereka berhasil berkultivasi, dan kekuatan orang-orang ini tidak boleh diremehkan. Di samping Mu Feng dan yang lainnya adalah murid-murid aula manusia asli yang telah disebutkan namanya. Ketiga murid yang disebutkan namanya juga telah lama menunggu di sini. Mereka bertiga telah memasuki tempat penyimpanan harta karun Istana Rakyat di lantai 4 Paviliun Doji, tetapi dengan kekuatan mereka tidak memiliki cara untuk berkultivasi, dan inilah mengapa mereka gagal. Kali ini mereka datang ke sini, terutama untuk melihat Xiao Yan melakukan keajaiban. Apakah harta karun istana ini benar-benar sesulit itu? Mu Yingying menggelengkan kepalanya tak setuju dan berkata, sambil menatap gerbang batu Paviliun Doji di langit, tiba-tiba aura familiar perlahan terpancar. Dia baik-baik saja. Dia kembali. Sesaat kemudian, mata Mu Yingying berbinar, lalu ia menatap penuh harap ke arah simen Paviliun Doji. Karena Mu Yingying memiliki api suci di dalam tubuhnya, ia secara alami sangat sensitif terhadap Xiao Yan yang juga memiliki api suci. Seseorang keluar. Seseorang di antara kerumunan mengatakan sesuatu, dan suasana yang bising tiba-tiba kembali tenang. Tatapan ratusan murid tertuju pada gerbang batu, seolah-olah mereka semua menunggu hasilnya. Napas ini, itu Xiao Yan. Namun, aura Xiao Yan ini lebih kuat daripada saat dia memasuki Paviliun Doji sebelumnya, kata Ling Xuan pelan. Hehe, para prajurit datang untuk membendung air dan menutupi tanah. Aku ingin tahu apakah kemampuan bertarung yang dikabarkan di aula kemanusiaan benar-benar sekuat yang dirumorkan. Semoga anak ini tidak mengecewakanku. Kalau dia benar-benar berhasil, aku pantas mendapatkannya. Kalau tidak, di samping Ling Xuan, Su Yuan, kakak laki-laki kedua dari aula bumi, juga menatap si Mendao di lantai 4 Paviliun Doji. Kakak kedua, bahkan jika Xiao Yan berhasil, kau, seorang Kaisar Do Bintang 7, akan menantang Kaisar Do Bintang 6. Ling Xuan langsung berkata dengan nada tidak puas setelah mendengar ini. Kaisar Do Bintang 6 dan Kaisar Do Bintang 7 berukuran sangat besar. Hehe, itu semua hal yang bisa dibicarakan nanti, mari kita lihat dan bicarakan. Aku yakin selain aku, ada banyak orang lain yang ingin menantang Xiao Yan. Setelah Su Yuan selesai berbicara, dia tersenyum aneh. Xiao Yan tidak dapat disalahkan untuk ini, lagi pula, ada terlalu banyak cahaya di tubuh Xiao Yan. Membunuh Kaisar Hantu Kembar dalam kompetisi penjarahan poin, memperoleh baptisan kolam Kaisar Xuanling, mengolah gua di tingkat ke-9 di Sungai Tongtian, memecahkan rekor, semua ini cukup untuk membuat Xiao Yan menjadi objek yang ingin diinjak oleh semua pengikut Paviliun Dupa Terbakar. Dan tepat saat pikiran ratusan murid di bawah mulai membuncah, di angkasa, gerbang batu terbuka pelan-pelan, dan seorang lelaki yang akrab dengan penguasa berat perlahan muncul di hadapan semua orang. Xiao Yan, itu pasti Xiao Yan. Xiao Yan ini baru saja keluar, bukankah seharusnya dia sudah menguasai teknik bertarung di aula manusia mereka? Gerbang batu baru saja terbuka, sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul, dan kemudian semua murid terus berbicara.
Untungnya, aku berhasil menyusul. Sosok di luar simen tersenyum perlahan. Akhirnya, ia berlatih gulungan untuk menggerakkan penguasa langit. Ia keluar di saat-saat terakhir, lalu menyapa penjaga tua itu, lalu bergegas ke pintu keluar, tetapi untungnya sudah terlambat. Bagaimana situasinya? Xiaoyan baru saja kembali ke paviliun dupa terbakar ketika dia melihat di bawahnya. Ratusan murid sudah menunggu di sana, dan mata mereka semua tertuju padanya. Xiao Yang Wang mengenal orang-orang di sini, termasuk 3 pemimpin yang dinobatkan sebagai murid Aula Kemanusiaan, orang-orang dari Wusuju, termasuk saudara senior kedua Ling Xuan dari Aula Bumi, Ling Yung Wanglu dan lainnya. Pada saat ini, semua orang menatap diri mereka sendiri dengan pandangan yang sangat khusus, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Hehe, senangnya kembali. Begitu Xiaoyan muncul, Mu Suzi langsung berdiri dan menghampirinya. Rasa lega tiba-tiba menjalar di hatinya. Wakil Kepala Balai. Ketika Xiaoyan melihat Mu Suzi, ia langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika bukan karena bimbingan Mu Suzi sebelumnya, saya khawatir ia tidak akan dapat menemukan detail spesifik harta karun Istana Rendian. Lokasi. Lagi pula, orang-orang sekuat Mu Yingying ini tidak menemukan lokasi harta karun Istana Manusia mereka. Dari sini, dapat dilihat bahwa lantai 4 dari apa yang disebut paviliun keterampilan bertarung yang adil itu jelas masih sedikit lembab. Anak laki-laki, bagaimana? Melihat Xiaoyan baru saja muncul, Xiong Yuan buru-buru bertanya. Lagi pula, ini terkait dengan taruhan antara dirinya dan Mu Suzi, jadi wajar saja jika ia mengingatnya. Mendengar pertanyaan Xiong Yuan, para murid di bawah tiba-tiba menahan napas, karena saat ini mereka juga ingin tahu apakah Xiaoyan berhasil atau tidak. Hehe, untung saja tidak dipermalukan. Menghadapi ekspektasi begitu banyak saudara senior dan 2 wakil ketua aula, Xiaoyan langsung tak gentar, dan langsung tertawa. Apa, anak Anda benar-benar berhasil? Benarkah? Xiong Yuan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ia tentu tahu alasan mengapa tak seorang pun berhasil mengolah harta karun Istana Kemanusiaan selama ribuan tahun. Jadi, sekarang setelah Xiaoyan mengatakan bahwa ia telah berhasil, ia langsung merasa tak percaya. Baiklah, aku memang telah memecahkan masalah di harta karun Istana Manusia. Xiaoyan menjelaskan langsung kepada pertanyaan Xiong Yuan. Sial sekali. Xiong Yuan yang mendengar Xiaoyan berkata seperti itu langsung terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya diam-diam, hatinya hancur karena taruhannya dengan Mu Suzi. Namun, Xiong Yuan tahu bahwa jika apa yang dikatakan Xiaoyan benar, saya khawatir Xiaoyan ini akan menjadi orang paling menonjol di aula rakyat dan bahkan seluruh paviliun dupa terbakar selama ribuan tahun. Benarkah berhasil? Tubuh Mu Suzi tiba-tiba bergetar ketika mendengar kata-kata itu. Tak seorang pun lebih memahami tirani teknik bertarung penguasa pengubah langit ini selain Mu Suzi, tetapi meskipun teknik bertarung ini tirani, ia memiliki banyak masalah. Inilah alasan mengapa tak seorang pun berhasil berkultivasi selama ribuan tahun. Wakil Kepala Istana, ini memang sukses. Menghadapi ketidakpercayaan Mu Suzi, Xiaoyan segera keluar. Apa? Xiaoyan ini benar-benar berhasil. Ini benar-benar monster. Tepat saat suara Xiaoyan jatuh, sekelompok murid di bawah langsung terkejut. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak tahu harta karun di istana pria ini, mereka tahu bahwa sejak paviliun pembakaran dupa didirikan, belum ada yang berhasil mengembangkan keterampilan bertarung ini. Xiaoyan bahkan mengatakan bahwa ia telah berhasil mengembangkannya. Gerakan mengejutkan yang dihasilkannya tidak kalah dari pemecahan rekor Xiaoyan sebelumnya di Tongtianhe. Dia, benarkah berhasil? Meskipun ia sangat ingin mendengar kabar dari Xiaoyan, setelah mendengarnya, hati semua orang pasti bingung. Di antara mereka, Ling Xuan berkata dengan mata terbelalak, apakah benar-benar berhasil? Meskipun Xiaoyan memiliki banyak rahasia di tubuhnya, aku khawatir kemampuan bertarung mereka di Istana Manusia tidak akan terungkap dengan mudah. Wang Chen dan Xiaoyan pernah bertarung, jadi dia secara alami tahu bahwa Xiaoyan menyimpan rahasia lain, dan segera berkata. Sulit untuk mengatakannya, lagi pula, ada ratusan murid di sini. Jika Xiaoyan ingin berbuat curang, itu terlalu tidak realistis, tetapi jika kultivasinya benar-benar berhasil, aku tidak percaya. Xing Yu juga masih meragukan sikap Xiaoyan. Senang rasanya jika berhasil. Xiaoyan, kaulah kebanggaan kuilku, kata Mu Suzi sambil berlinang air mata. Sebagai wakil kepala aula Istana Manusia, dia tentu tahu kekuatan menggerakkan penguasa langit, tetapi dia juga berharap agar murid-muridnya berhasil dalam kultivasi mereka, sehingga dapat memperkuat momentum Istana Manusia mereka. Wakil kepala istana, mengapa ada begitu banyak orang hari ini? Mungkinkah ada sesuatu yang penting? Xiaoyan bertanya dengan bingung.
Hehe, bukan begitu, itu terutama karena pavilion fans yang kita punya aturan tak tertulis. Sesaat kemudian, Mu Suzy tiba-tiba tertawa aneh. Aturan tak tertulis. Mendengar ini, Xiaoyan langsung merasa ada yang tidak beres. Ya, tidak. Siapapun yang memasuki lantai 4 pavilion Douji akan berusaha sekuat tenaga untuk menantang sekte yang sama. Selama mereka bertindak dalam batas wajar, sekte tersebut tidak akan ikut campur. Jadi kukira cahaya di tubuhmu terlalu menyilaukan, dan orang-orang ini ingin menggunakanmu sebagai batu uji mereka, kata Mu Suzy. Jadi begitu. Tapi kalau kau ingin menggunakanku sebagai batu uji, itu akan terlalu aneh, kata Xiaoyan dengan bangga. Wakil Master Pavilion Mu Suzy, karena Pavilion Douji sudah berakhir, kurasa kita berhak menantang adik muda Xiaoyan. Di bawah, seorang pria tampan berbicara pelan, menatap Xiaoyan, jelas pria ini berniat menjadi burung pertama. Haha, wajar saja. Mu Suzy mendengar kata-kata itu dan tidak langsung membantah. Lagi pula, hal semacam ini sudah menjadi aturan tak tertulis, dan tidak baik bagi Mu Suzy untuk ikut campur lebih jauh. Wakil Master Pavilion, kurasa aku seharusnya punya wewenang penuh untuk menolak hal semacam ini, kan? Menghadapi pertanyaan sosok di bawah, Xiaoyan bertanya pada Mu Suzy. Kamu punya hak untuk menolak, kata Mu Suzy. Haha, tidak bisakah kamu menghindari berita? Di depan begitu banyak saudara-saudari, kau terus mengatakan bahwa kau telah mempelajari harta karun istana manusiamu. Jika kau mundur, aku khawatir kata-katamu mengandung banyak air. Pria di bawah tidak berkata apa-apa. Xiaoyan berkata dengan penuh kasih sayang. Hehe, aku pikir kamu salah paham. Aku tidak ingin menolak, aku hanya ingin tahu apakah aku berhak, dan kebetulan aku juga ingin mencoba kekuatanku sendiri. Xiaoyan menghadapi keraguan pemeran utama pria dan berkata langsung. Kekuatan pria ini di tahap tengah Kaisar Do bintang 6 tidak terlalu bagus. Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, kekuatan Xiaoyan telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do bintang 6. Tidak ada murid di aula manusia yang lebih kuat darinya. Sedangkan di aula bumi, hanya ada beberapa orang yang lebih kuat darinya, dan Xiaoyan tidak pernah memperhatikan yang lain. Saya tahu mengapa kalian berkumpul di sini hari ini. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ayo kita naik bersama. Sesaat kemudian, Xiaoyan yang berada di langit perlahan mendarat di tanah, meregangkan pinggangnya, lalu berkata kepada rekan-rekan.